الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ibu bapak jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan malam hari ini, malam yang ke-9, malam yang ke-9, alhamdulillah kita masih dapat hadir di masjid ini atau di mushola ini, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dalam rangka melaksanakan ibadah sholat tarawih yang harinya kita melaksanakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan shaum di siang harinya, dan malam hari ini kita melaksanakan ibadah sunnah, yaitu sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang harinya dan di malam hari ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Salam serta selawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah hingga yaumal kiamat nanti. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir kehidupan kita nanti, di yaumal kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir atau di kehidupan kelak nanti. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama kami mengucapkan ribuan terima kasih, jazakallahu khairan kepada pengurus mushola ini yang kiranya sudah menerima kehadiran kami dalam rangka yang pertama bersilaturahim, dan yang selanjutnya adalah menyampaikan 1-2 ayat kepada ibu bapak semuanya. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sekadar mengantar anak-anak kita, generasi-generasi kita yang salah satunya berasal dari kampung halaman ini, yang mereka akan menyampaikan 1-2 ayat pada kita semuanya. Dan ini merupakan salah satu program unggulan di Pondok Pesantren Sufa Hizbullah Al-Fatah Tanjung Pura. Salah satu program unggulan adalah program pidato berbahasa atau 3 bahasa, yaitu berbahasa Inggris, berbahasa Arab, dan berbahasa Indonesia. Yang program unggulan yang selanjutnya adalah tahfidzul Quran, dan yang ketiga adalah mengkaji atau belajar kitab kuning dengan berbahasa Arab. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir juga kesempatan malam hari ini
Saya Kadir Munir SOSI SPD, mohon maaf, sebagai rasa tahadus ini gelar 2 gelar bukan karena sombong. Kalau sombong, ilmu yang dimiliki manusia tidak ada apa-apanya. Betul Pak? Sekadar saya sebutkan gelar 2 gelar tadi minimal sebagai yang pertama sebagai rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai motivasi bagi adik-adik saya bahwa gelar ternyata gelar pertama S1 dakwah tidak puas, belajar lagi S1 lagi pendidikan tidak puas juga, terus belajar lagi S2 ke Sudan tidak puas juga, sekarang S2 lagi di UIN Sumatera Utara sedang semester 4 dan sedang menyusun tesis. Ini sebagai tahadus ini. Kalau sombong tidak punya kelebihan, la haula wala quwwata illa billah. Segala sesuatu yang ada di permukaan di langit dan di bumi yang sesungguhnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pengurus yayasan mewakili pengurus-pengurus yang lain dan Ustaz Haji Ali Imron yang tadi mengimami sholat kita. Haji Ali Imron LC, beliau adalah alumni dari Sudan dan beliau juga adalah utusan beasiswa dari Al-Fatah, dan ini merupakan kerjasama Pondok Pesantren Al-Fatah Indonesia yang tersebar kurang lebih 30 sampai 37 cabang di Indonesia yang memiliki kerjasama, diantaranya adalah di Sudan. Ketika anak-anak kita tamat di Pondok Pesantren Al-Fatah dimanapun berada selama di Al-Fatah, maka mereka berhak mendapatkan beasiswa ke luar negeri, baik ke Sudan, Yaman, Gaza, Saudi, dan tempat-tempat yang lain. Termasuk juga beberapa universitas dan sekolah tinggi di Indonesia, termasuk sekolah tinggi Astai Al-Fatah dan sekolah tinggi SQABM yang dimiliki oleh Al-Fatah. Kalau Astai Al-Fatah di Bogor, sementara sekolah tinggi Abdullah bin Mas'ud itu ada di Al-Fatah Lampung. Nah, peluang-peluang beasiswa atau kerjasama inilah harapan kita ke depannya bisa dinikmati oleh generasi-generasi kita, oleh anak cucu kita, sehingga mereka, jika memang kita tidak mampu, mereka memiliki kemampuan sedikit, mereka bisa melanjutkan di perguruan-perguruan tinggi yang kami sebutkan tadi. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya memohon izin, mohon dengan hormat kesabaran kita semuanya agar bisa mendengarkan apa yang anak-adik kita, anak cucu kita mereka menyampaikan. Sekali lagi bukan mengajar kita semuanya, tapi mereka ingin menyampaikan 1-2 ayat pada kita semuanya. Malam hari ini tampil 2 orang, 1 akhwat perempuan dengan berbahasa Arab dan 1 putra asli daerah atau kampung halaman kita ini. Ananda Ilham akan menyampaikan terjemahannya atas apa yang disampaikan oleh kakaknya atau seniornya atau kakak kelasnya atau kakak tingkatnya dengan berbahasa Arab tadi. Yang akan tampil pertama namanya Ancik Nisa, Aisyatun Nisa binti Ibrahim. Ini jauh betul dari santri dari NTT. Terus sekarang baru kelas 2. Alhamdulillah kurang lebih sudah 8 sampai 9 juz yang sudah dihafal selama beberapa 1,5 tahun kurang lebih di pondok pesantren yang kami urus. Terus yang kedua nanti Ananda Ilham baru kelas 7. Insya Allah kurang lebih sudah 2 menjelang 3, 2 lebih ya, 2 juz lebih mau masuk ke 3 juz. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak kita, generasi-generasi kita di kampung halaman ini bisa lebih baik untuk menggantikan kita semuanya. Oleh sebab itu pada Ananda Aisyatun Nisa, falyatafadhol. Mohon izin Pak Imam, Pak Pengurus di depan ceramahnya, anak-anak perempuan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna
لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في هذه الآية أوجب الله أمرين مهمين، وهما أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وإحسانا للوالدين. وبعد ذلك بين الله كيف نتعامل مع الوالدين، وأمر الله تعالى أن ندعو لهما حيث علمنا الله من هذه الآية، يعني في قول الله تبارك وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك نقول عقب كل صلاة رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها السادة والسيدات، إذا لاحظنا في هذه الآية وجدنا أن الله قارن بين توحيده وبر الوالدين، ليظهر لنا أن مكانة الأم والأب عند الله عظيمة، ومن ثم إحسانه وبرهما من الواجبات. وقد حرم الله حقوق الوالدين، وهي من الكبائر المهلكات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي عليكم رجل عامر مع أملاك من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة بها برا لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. أيها السادة والسيدات، هذا الحديث يحكي لنا حكاية عن رجل صالح وهو برس القرن اليمني، كان يقر أمه ويوافق أمه على الدوام ويرحمها إرهاما تاما ويوصلها إحسانا ليس بعد ذلك إحسان. ولذلك مكانة رئيس القرن عند الله عظيمة، ومن ثم إحسانه وبرهما من الواجبات. وقد حرم الله حقوق الوالدين، وهي من الكبائر المهلكات. وحديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحب الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. متفق عليه. من هذا الحديث علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الوالدين هم أحق الناس بإحساننا وبحسن تعاملنا وصحابتنا، وبالتالي هم أقرب الناس إلينا، بل منهما أوجدنا الله في الدنيا، وليس بغريب إذ أمرنا الله أن نحسن معهما، بل رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، وجعل الله فيهما لنا أجر عظيم وعقوقهما ذنب وإثم كبير. أيها السادة والسيدات، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأم 3 مرات والأب فقط مرة واحدة؟ قال العلماء أن هذا الحديث يبين لنا فضل الأم على الأب، حيث هناك أمر لا يستطيع الأب أن يفعله ومستحيل أن يفعله الرجال، ألا وهي الحمل والولادة والرضاعة، كل هذه لا يمكن الأب يفعلونها، أما تعليم الأولاد ورزقهم يسترق الأم والأب معا. لذلك ذكر الأم 3 مرات والأب فقط مرة واحدة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يبر بوالديه ويجعلنا من الصالحين، ونسأل الله تعالى أن يبعدنا من النار وأن يدخلنا الجنة الفردوس مع أمهاتنا وآبائنا، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khairan pada Anda Aisyah Abdul Nisa yang sudah menyampaikan ceramah singkatnya dengan berbahasa Arab. Ada yang paham, Bu? Ya. Apa judulnya, Bu? Tidak tahu. Oke. Mari kita dengarkan bersama terjemahan yang akan disampaikan oleh putra asal atau
putra daerah yang akan menyampaikan terjemahannya atau bahasa desa, yaitu Ananda Ilham. Falyatafadhol. Jangan lemas. Jangan gitu, Pak. Jalan-jalan ke Rasul Mustafa. Tinggal sebentar memilih tomat. Kalau antum umatnya Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdiika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nusni 'alaika al-khaira kullah. Nashkuruka wa la nakfuruk wa naghfiru wa naqla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfid. Arju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka faqina 'adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika qasamna wa laka takalna wa bika asta'anna. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Allah Rabbi la uridu siwahu. Hal fil wujudi mudabbirun illahu. Asy-syamsu wal badru min anwari hikmati wal barru wal bahru faidha min ataya. At-tayru sabbahu wal waqshu majjarahu wal mawju kabbarahu wa namlu tahta sururi suminajahu. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa imamana wa 'azimana wa qaidana wa qudwatana wa uswatana wa habibana wa syafi'ana wa sayyidana Muhammad Rasulullah. Balagha risalata rabbi wa adda amanata maula. Nasaha al-ummata wa kashafa Allahu bihil ghummata. Alal mahajjatil bayda ilailuha kanahariha la yadhibu anha illa halik. Wa salawatu rabbi wa taslimatuhu alaihi man ata'ahu dawlal jannata wa man asahu faqad aba. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba sayyidina Muhammad man atahu dawlal jannata arwal faqad aba. Allahumma salli wa sallim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di depan para hadirin semua adalah untuk menyampaikan amanah atau risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sabdanya beliau yang berbunyi, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah tentang agamamu ini walau hanya satu ayat. Maka judul pembicaraan kita pada malam bulan suci Ramadan insyaallah berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termaktub di dalam firman Allah Tabaraka wa taala, perintah untuk berbakti, mengasihi orang tua. Kini sudah tergambar jelas di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan bahwasanya janganlah kamu menyembah kecuali Dia dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna innakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak keduanya dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Waqfid lahumā janāha minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan
kepada kita untuk mendoakan keduanya. Yang termaktub di dalam ayat ini, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Oleh karena itu mari kita mendoakan keduanya dari setiap selesai salat fardu kita dengan doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Ya Tuhanku, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka berdua telah mengasihi aku, mendidik aku di waktu aku kecil. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memperhatikan dengan seksama di ayat ini, akan kita dapati bahwa Allah menyandingkan antara mentauhidkan Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa orang tua kita adalah orang yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berbakti kepada keduanya itu adalah suatu kewajiban dan telah Allah haramkan untuk mendurhakainya. Dan durhaka kepada kedua orang tua itu adalah dosa besar yang membinasakan bagi pelakunya di dunia apalagi di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Dan telah tercatat dari sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, akan datang seorang laki-laki bernama Uwais bin Amir bersama rombongan dari penduduk Yaman, dari Marwad kemudian dari Korni, dan dia terkena penyakit kusta dan dia hanya menyisakan bekas lukanya sebesar lempengan kaum dirham. Dan dia memiliki seorang ibu yang ia sangat berbakti kepada ibunya. Jika ia berdoa kepada Allah, niscaya doanya akan dikabulkan. Apabila kamu mampu bertemu dengannya dan meminta ampun untukmu, maka lakukanlah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengisahkan kepada kita tentang sebuah kisah seorang laki-laki salih yang bernama Uwais Al-Qarni Al-Yamani. Dan dia berbakti kepada ibunya, senantiasa berbuat baik kepada ibunya, lemah lembut kepada ibunya, berbuat baik kepada ibunya yang paling tinggi, dan ada lagi kebaikan setelahnya. Oleh sebab itu, Uwais Al-Qarni di sisi Allah ialah sangat mulia dan tinggi disebabkan berbakti kepada ibunya. Dialah orang yang salah satu yang Allah jawab setiap doanya. Dikarenakan berbakti kepada ibunya dan berbakti kepada kedua orang tua itu adalah orang didekatkan dan dikabulkan setiap doanya. Dan dari hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, akan datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pantas untuk aku berbakti kepadanya dengan baik? Rasulullah bersabda, ibumu. Yang kedua kalinya. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Yang ketiga kalinya. Kemudian ia bertanya lagi, kemudian siapa lagi Rasulullah? Rasulullah menjawab, kemudian ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, yang keempat kalinya, kemudian siapa lagi Rasulullah? Rasulullah menjawab, kemudian bapakmu, mutafaqun alaih. Dan dari hadis ini, jangan lupa di subscribe ya guys. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti berbaik kepada kedua orang tua. Orang tua kita yang didekatkan dan dikabulkan setiap doanya. Kami sedang safari Ramadan guys. Dan ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya orang tua. Murkanya Allah bisa jadi karena murkanya kedua orang tua kepada kita. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh hadirin yang Allah muliakan. Oleh sebab itu marilah kita berdoa kepada Allah untuk menjadikan kita orang-orang yang saleh dan salihah. Amin. Dan berbakti kepada kedua orang tua dan dijauhkan dari api neraka dan memasukkan kita ke Jannatul Firdaus bersama ibu bapak kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Namu. Baik. Inilah Ustadz kami Terima kasih banyak Abdul Qadir dari Al-Fatah. Ananda Dan dia adalah Bang Ilham. Dengan berbagai kekurangan mereka, kalau saya menjadi orang tua mereka, ini merupakan sebuah kebanggaan bagi saya. Kami lagi tampil. Saya posisikan menjadi orang tua Ramadan. menjadi pembina di pondok pesantren yang hari ini kami dan hari ini mereka menuntut ilmu. Memang rasanya mudah, gampang itu ceramah, ya. Tapi ketika berdiri di hadapan ibu bapak, berdiri di depan para mustami, berdiri di depan wawaknya, budeknya dan yang lain-lain, tentu teruji mental, teruji kemampuan kita walaupun tadinya sudah kita kuasai, bisa saja terlupakan karena dipandang oleh bukan hanya satu mata. Dan memang di dalam ilmu psikologi dakwah, orang yang belajar menyampaikan dakwah itu tidak mudah. Tidak mudah membalikkan telapak tangan. Saya 6 tahun di pondok pesantren jurusan dakwah. 4 tahun lagi kuliah jurusan dakwah, komunikasi penyiaran Islam. 3 tahun lagi di jurusan pendidikan. Hari ini saya masih tetap belajar berdakwah. Dan memang kerja atau tugas dakwah itu bukan hanya diwajibkan pada orang-orang atau ustaz saja, tidak. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Artinya itu Rasulullah SAW mewajibkan, memerintahkan kepada kita semuanya agar bisa menyampaikan risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon maaf, biasanya saya pakai jam tangan, lupa tadi. Jam berapa sekarang? 10 ya? Setengah 10. Saya minta 5-10 menit. Bisa Bu? Rasanya kalau dengar anak-anak ceramah terus kami langsung pulang kurang tua. Saya ingin sampaikan, dan memang ini merupakan paket safari dakwah yang kami lakukan. Kalau tidak saya, Ustaz Ali. Biasanya kalau Ustaz Ali imam sholat, tapi saya yang menyampaikan untuk menguatkan apa yang anak-anak kami sampaikan. 2-3 poin penting yang memang wajib kita jadikan pelajaran pada kesempatan malam hari ini. Silakan sambil minum, tapi tolong dipastikan telinganya kiri kanan bisa dengar. Kalau nggak saya tutup dan kita pulang. Kita minum aja, ya. Ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebuah kewajiban. Yang kewajiban itu tidak hanya diperuntukkan atau tidak hanya diwajibkan kepada anak-anak yang hari ini statusnya atau umurnya masih anak-anak kepada kedua orang tuanya. Termasuk wajib bagi kita yang sudah tua jika masih memiliki orang tua. Baik orang tua yang memang masih hidup bersama kita maupun orang tua yang sudah meninggal atau sudah mendahului kita semua. Lo berbakti, kalau bagaimana Ustaz kalau memang kami mau ingin berbakti sementara ayah anda dan ibunda kami sudah tinggal, sudah mendahului kami? Ada jalannya. Bagaimana kalau masih ada orang tua di hadapan kami? Maka wajib bagi kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua senantiasa. Saya belajar dari Ustaz Ali, banyak belajar dari Ustaz Ali. Kemarin Pak beliau sampaikan berbagai tafsir, beliau sampaikan, dan memang wajib bagi kita. Allah sandingkan, Allah sejajarkan bahasanya antara menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Loh, ayatnya tadi yang dibacakan anak-anak kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Apa Bu artinya, Bu? Jangan saya aja ngomong. Apa Bu artinya tadi? Surat apa tadi, Bu? Al-Isra. Al-Isra berapa, Bu?
sekolah kan anaknya di pondok pesantren dimanapun berada, supaya minimal anak-anaknya kasih tahu kita. Di surat Al-Isra ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah memerintahkan, Allah mengabarkan kepada kita semuanya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wahai manusia, nah ini bahasa saya, sembahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian, dengan tidak sedikit pun kalian mensekutui, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah teruskan, lanjutkan. Apa lagi, Bu? Apa? Apa tadi, Nak? Aisyah? Bukan, sebelumnya. Birrul walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita semua. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, mumpung di bulan suci Ramadan ini, jika kita yang masih memiliki orang tua, dan mungkin saja kita selama bersama orang tua masih banyak perkataan-perkataan kita, tingkah laku kita, ucapan lisan kita yang menyakiti hati orang tua, mumpung mereka masih ada, mereka masih bisa sanggup kita merawat karena memang mereka masih hidup, mereka masih bisa kita cium, panca indera kita masih bisa kita lihat, maka kita melihat tataplah wajah mereka, raut wajah yang penuh dengan kebahagiaan mereka, penuh dengan perjuangan mereka, walaupun harus susah dan duka. Mereka menjadikan kita, mulai dari mengandung kita, melahirkan kita, dan menyusui sampai membesarkan kita. Dan hari ini contohnya saya menjadi orang tua di hadapan anak-anak saya. Tidak pantas dan tidak ada alasan bagi kita bahwa kita mendurhakai kedua orang tua kita. Perbuat baiklah, jangankan dengan bahasa yang kasar, lisan yang kasar, perbuatan yang kasar, sebagaimana di media-media massa, media televisi memaparkan kepada kita semuanya. Teganya seorang anak menjilai atau mensetubui orang tuanya. Bejatnya seorang anak karena tidak memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga bisa membunuh orang tuanya hanya untuk mendapatkan keinginannya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita semuanya, lindungi anak cucu kita, sehingga mereka jauh dari perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari senantiasa kita berbuat baik. Jangankan perkataan-perkataan kasar, perkataan ufin saja, perkataan saja. Bu, nakodir saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi perbuatan-perbuatan lebih dari itu. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, jika kita, orang tua kita sudah mendahului kita, mari kita senantiasa jadikan pribadi-pribadi kita pribadi yang soleh dan soleha, agar doa kita bisa mendapatkan aliran pahala, agar doa kita bisa, orang tua kita yang sudah mendahului kita, mereka bisa mendapatkan aliran pahala dari anak-anaknya yang soleh dan soleha. Karena memang 3 amalan yang senantiasa disampaikan ketika ayahanda dan ibunda atau saudara-saudara kita meninggal, 3 amalan yang tidak akan putus amalnya. Yang pertama adalah apa? Apa, Bu? Tuh, saya biasa ceramah, saya nggak mau ngoceh sendiri. Apa, Bu? Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nggak apa-apa, di kalang-kalang nggak apa-apa. Yang kedua, yang belakang, anak sekolah nih, yang belakang. Yang kedua apa, Bu? Yang kedua, amal jariah, nggak apa-apa di kalang, amal jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu, sampaikanlah ilmu kita walaupun sedikit ke orang lain,
ajarkan ilmu selama ilmu itu datangnya dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika punya rezeki, sedekahkan ke anak yatim piatu. Jika punya rezeki, sumbangkan ke masjid-masjid. Jika punya rezeki, sumbangkan ke kegiatan-kegiatan umum, pembangunan jalan, sumur, kuburan, masjid, madrasah, pondok pesantren dan yang lain-lainnya. Sehingga rezeki yang kita miliki itu bisa menjadi amal jariah bagi kita. Jika memang kita tidak memiliki itu, maka hari ini mari kita benahi diri kita supaya kita dan anak cucu kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang pertama, berapa menit? 5 menit. Baru 5 menit. Yang kedua, ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, momentum di bulan suci Ramadan ini, mari senantiasa kita memperbaiki diri kita. Kita mentarbiyakan diri kita. Jika memang Ramadan sebelumnya atau puluhan tahun semasa hidup kita, saya 37 tahun yang lalu dilahirkan oleh ibunda tercinta saya. Ibu bapak juga seperti itu, mungkin sudah puluhan tahun menjalankan ibadah. Mungkin ibadah puasa sebelumnya belum maksimal kita menjalankan ibadah puasa, maka bulan suci Ramadan ini mari kita tekatkan diri kita, mari kita benahi diri kita, mari kita introspeksi diri kita, mari senantiasa kita memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan nanti la'allakum tattaqun, senantiasa bersama kita semuanya. Amin Allahumma amin. Yang kedua singkat aja. Ramadan nanti silakan tanya sendiri. Pasti banyak ustadz yang ceramah, ada alumni dari Al-Fat Pondok Pesantren juga mungkin akan sampaikan apa itu Ramadan, apa yang dilakukan di bulan suci Ramadan yang lain. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan lebih serius, yaitu mempersiapkan generasi kita semuanya. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, generasi-generasi seperti tadi merupakan generasi kebanggaan kita semuanya. Ibu-ibu pingin punya anak yang soleh dan soleha? Pingin. Setelah pingin terus berhenti saja gitu? Tidak. Harus apa, Bu? Berusaha menyekolahkan mereka. Doa yang senantiasa disampaikan atau dibacakan oleh para ustaz, para imam, para santri, bahwa doa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya awali dengan doa itu. Doa itu kalau kita tidak berusaha maka nonsen. Sekedar doa dan selesai. Tidak ada upaya, tidak ada usaha, tidak ada semaksimal mungkin kita berusaha untuk menjadikan anak cucu kita menjadi anak cucu yang qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah kita berdoa maka ketika mereka menginjak umur 5 tahun atau umur 4 tahun, sekolahkan mereka ke PAUD, KRA, ke TK, ke MI, terus selanjutnya sampai mereka perguruan tinggi. Sebelum masuk ke perguruan tinggi, sebelum masuk ke pondok pesantren, upaya kita memberikan atau mencari guru ngaji bagi mereka supaya mereka bisa membaca Al-Quran. Kalaupun kita hari ini susah membaca Al-Quran, mohon ibu tadi yang memang beliau tidak malu-malu, sampai hari ini Bu siapa namanya? Bu Warti. Beliau sampai hari ini tadi ceritakan saat saya masih belajar Iqra, baru Iqra 5 sudah 1 tahun lebih. Masya Allah, semoga Allah mudahkan untuk membaca Al-Quran. Kalaupun hari ini kita sadar bahwa kenapa dulu saya tidak mau belajar, toh sekarang baru Allah beri hidayah kepada saya mau membaca, mau belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah seperti itu yang kita akan lakukan untuk kita akan tanamkan, kita akan tinggalkan untuk anak-anak kita? Tentu orang beriman tidak akan katakan tidak. Kalaupun hari ini saya buta dengan membaca Al-Quran, maka saya harus berusaha dengan semaksimal mungkin agar menjadikan anak dan cucu saya ke depannya 5-10 tahun yang akan datang, mereka harus lebih baik daripada saya. Itulah orang tua, itulah kakek nenek yang berhasil. Betul nggak, Bu? Kalau hari ini saya tidak bisa membaca, maka saya harus jadikan anak saya bisa
membaca Al-Quran. Kalau hari ini saya tidak bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, saya sekolahkan anak saya di pondok pesantren dimanapun berada. Kebetulan saya Al-Fatah, kami Al-Fatah, anak-anak ada hari ini Al-Fatah dengan Al-Fatah hampir sama. Dua-duanya berada di satu kabupaten 2 kecamatan bertetanggaan. Saya kecamatan Tanjung Pura, Al-Fatah di kecamatan Gebang ya, Gebang. Dan hari ini hubungan kami sangat-sangat baik, Al-Fatah, dan memang sama-sama kami mendapatkan bantuan BLK, Balai Latihan Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja, dan sampai mudah-mudahan seterusnya bisa saling kerjasama dari berbagai hal. Nah, ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi bahwa upaya kita adalah menyekolahkan mereka untuk belajar tafaqquh fid din. Di dalam Quran surat At-Taubah kalau nggak salah ayat yang ke-60 kalau nggak salah, atau kalau salah nanti lihat sendiri. Yang jelas surat At-Taubah, di situ Allah menjelaskan pada kita bahwa utuslah, belajarlah, tinggallah sebagian kelompok untuk senantiasa mereka belajar tafaqquh fid din, belajarlah agama, supaya dari agama itulah mereka akan menasihati diri mereka, keluarga mereka, dan masyarakat kita semuanya. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita meninggalkan generasi kita yang kuat akan keimanan dan ketakwaan merupakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban, bukan hanya anak-anak. Menuntut ilmu, belajar Al-Quran tidak dibatasi dengan umur. Karena memang hadis Rasulullah SAW bahwa ketika kita diwajibkan untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari kita dilahirkan oleh ibunda tercinta kita sampai kita diantarkan oleh tetangga saudara-saudara kita menuju ke liang lahat. Oleh sebab itu ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari senantiasa kita jadikan generasi-generasi kita, mendidik generasi kita. Hari ini tidak ada alasan saya tidak mampu, saya tidak punya uang, saya tidak begini, saya tidak bisa begini. Tidak ada alasan bagi kita. Hari ini semuanya dimudahkan bagi Allah. Bagi anak-anak yang menghafal Quran, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam negeri di Indonesia tercinta ini ditawarkan gratis total bagi 30 juz penghafal Al-Quran. Tergantung kita lagi. Mau jadikan anak kita penghafal Quran, mau pilih kedokteran, semua jurusan gratis. Jurusan kedokteran, dan alhamdulillah saya ngomong seperti ini, alumni Al-Fatah Lampung, Al-Fatah kami tapi di Adat Lampung juga pernah mendapatkan beasiswa kedokteran di Indonesia, di Jogja, atas dasar hafalan 30 juz. Ketika 97 saya berangkat sekolah ke pondok pesantren, orang kampung ngomong, "Ngapa ini Pak Munir?" Bapak saya namanya Munir, Kadir Munir. Kadir nama saya Abdul Kadir, ayah saya nama Munir. "Pak Munir ngapain sih sekolahkan anaknya di pondok pesantren? Pondok pesantren nggak punya ijazah. Pondok pesantren nggak tamat dari pondok pesantren, mau kerja opo?" Kata orang Jawa gitu ya. "Mau kerja apa kalau Bapak Munir sekolahkan anaknya ke pondok pesantren semua?" Saya 7 bersaudara laki-laki, 7, 6, 4 atau 5 kami masuk pondok pesantren. Tapi memang Allah buktikan, Allah jawab keraguan manusia, keraguan orang-orang yang meragukan orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya nggak punya gaji, tapi saya memiliki sebuah rasa syukur dan bangga ketika saya bisa keliling Indonesia. Sudah kurang lebih 29 provinsi. Dan hari ini saya sudah 7 tahun ada di Sumatera Utara, di Langkat, dan di Kecamatan Tanjung Pura. Orang tua bangga nggak Bu? Bangga orang tua. Orang tua tidak pernah, mama saya tidak pernah nanya, kalau nelpon nggak pernah nanya, "Nak, tolonglah kirim uang," nggak pernah. "Nak, kelihatan di mana? Apa yang nak lakukan?" "Oh, saya lagi ceramah di sini." Bangga. Sebuah kebanggaan orang tua kalau anaknya bisa bermanfaat untuk orang lain. Sebuah kebanggaan masyarakat kalau ada generasi masyarakat tersebut yang bisa mengharumkan kampung halamannya. Itu yang kita cari. Mau cari apa? Cari dunia tidak akan cukup, Bu. Orang tua, mohon maaf, mungkin sama-sama orang tua di hadapan saya semua. Orang tua saya petani, sampai hari ini petani. Apa yang didapatkan? Tiap musim tanam pergi nanam, musim panen, setelah itu makan, minum, dan selesai.
Harta yang begitu banyak tidak akan berguna jika harta itu tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta itu tidak akan bisa bermanfaat bagi kita, tidak bisa menolong di hadapan Allah kalau harta itu kita tidak gunakan menyekolahkan anaknya menuntut ilmu agama. Harta, pangkat dan kekayaan yang menumpuk tidak akan berguna di hadapan Allah jika harta tidak kita jadikan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu mari senantiasa, sekali lagi, kalau memang hari ini kita sadar, kita evaluasi bahwa kita semuanya ternyata di kampung halaman ini masih kurang akan generasi yang paham tentang agama. Mari kita bahu membahu, mari kita kompak kerja sama. Ayo, kalau anak saya sudah tamat pondok pesantren seperti adik-adik ini, ayo kita dorong. Ada tetangga, ayo kita dorong mereka sekolah. Bila perlu, kalau tidak mampu kita bantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Setiap kita panen kita sisihkan 1 kilo 2 kilo, bantu orang ini. Bu, silakan untuk bayar anak sekolah sekolahnya di pondok pesantren kalau memang pondok pesantrennya bayar. Pada kesempatan ini di terakhir saya sampaikan, jika ada anak yatim piatu yang memang betul-betul yatim piatu melalui orang tua dari Ilham, ibu yang memang sudah 2 kali kami kesini, silakan didata dan insya Allah kita akan bantu. Mudah-mudahan bisa kita bantu sampai bisa 100% gratis, mudah-mudahan. Tapi kita lihat, karena saya kampung ini saya sudah 2 kali 3 kali saya akan kunjung. Kalau memang betul ada anak yatim piatu, saya lihat jika tidak ada orang yang mau menyekolahkan mereka, tidak ada yang mampu menyekolahkan mereka, pondok pesantren saya dan pondok, mudah-mudahan pondok-pondok yang lain bisa menampung mereka untuk bisa menuntut ilmu agama. Demikian itu Bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas kekurangan kami dan kekurangan anak-anak kami. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan waktu kita, kehadiran kita, kesabaran kita pada malam hari ini sebagai saksi di hadapan Allah bahwa kita juga pernah hadir di majlis ilmu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini ni'amahu yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana fi hadhil ba'sa isfi ikhwanikum fid din wa khususan fi jama'ah musalla hadha la sifaa illa sifaa'uka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma anzil muslimin, Allahumma anzil mu'minin fi biladil NTT wa fi biladil NTB wa fi biladil Indonesia wa fi biladil Afghanistan wa fi biladil Suriah wa fi biladil Palestina wa Masjidil Aqsa khassa.
اللهم اسدد عتاك على كفار أمريكا ويهود إسرائيل وشركائهم اللهم اهزلهم وزلزلهم وثبت شملهم وفرق جمعهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.